Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Tuhan masih mengasihi kita dan akan terus mengasihi kita, sehingga kita masih bisa bertemu. Semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Katakan amin, saudara. Amin. Hampir 2 tahun saya tidak datang karena yang pertama 1 tahun itu istirahat di rumah. Kenapa? Karena Tante Corona bilang jangan kemana-mana. Jadi ya sudah, saya nggak kemana-mana ya. Dan yang lucunya sekarang nggak kemana-mana, justru berat badan saya naik malah sekarang ya. Waduh ya, puji Tuhan, Tuhan sangat baik sekali sehingga memelihara kami dengan begitu dahsyat dan luar biasa. Mari kita berdiri bersama semua. Kita buka Alkitab kita bersama. Efesus pasalnya yang keempat, kunci kebahagiaan keluarga. Ya, ini kuncinya. Kita baca Efesus pasal 4 ayat 29. Saya minta kalau kita membaca, kita baca perlahan tetapi keras ya. Tidak perlu terburu-buru. Efesus 4 ayatnya yang ke-29. Puji Tuhan. Mari kita baca bersama. 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Membaca ayat ini saja kita langsung tegang, saudara. Puji Tuhan ya. Ini kenapa saya berkata bahwa kunci kebahagiaan keluarga. Ya. Seharian lamanya saudara saya bergumul dengan ayat ini, saudara. Kenapa? Karena saya takutnya, saudara, saya yang menyampaikan firman Allah, justru saya yang tolak kata firman Tuhan. Itulah sebabnya selalu kami sebagai hamba Tuhan selalu berbicara, kami selalu melihat diri kami sendiri ini dulu, saudara ya. Dan saudara tahu bahwa cermin yang paling baik untuk kita pakai untuk bercermin adalah firman Allah. Katakan amin. Tidak ada lain, saudara. Kalau cermin yang kita sering pakai di rumah itu kadang-kadang pecah dan lain sebagainya. Tetapi firman Allah itu dia tidak akan pernah usang dengan apapun, dengan keadaan apapun. Dunia akan segera berlalu, tetapi firman Allah itu dia akan tetap tinggal buat selamanya. Katakan amin, saudara. Kenapa saya katakan ini adalah cermin yang terbaik? Karena inilah satu-satunya yang akan terus mengingatkan kita ketika kita berbuat salah, ketika kita berjatuh dalam dosa. Firman Allah ini terus akan mengingatkan kita. Dia akan berdiri di hadapan kita dan dia akan katakan kepada kita yang sebenarnya apa yang harus kita lakukan.
Sehingga malam hari ini di ibadah keluarga Shekinah. Saudara ya, puji Tuhan, saya sudah keliling Indonesia. Baru disinilah ada itu wadah disebut keluarga Shekinah, saudara ya. Dan tentu saudara atau kita semua yang hadir malam hari ini mengharapkan bukan hanya sekedar hadir di wadah Shekinah, tapi biarlah perkataan Shekinah itu menjadi bagian dalam keluarga kita. Katakan itu menjadi bagian. Ini penting, saudara, jadi bagian. Bukan hanya sekedar moto, tapi terus dia menguasai kita dan terus dia menjadi terang, menjadi pelita bagi kita. Sehingga malam hari ini, saudara yang Tuhan, Paulus, hikmat Roh Kudus, dia bicara dengan jelas. Ini loh, saya hanya memberikan judul saja. Ini kuncinya. Yang pertama ternyata dia berkata bahwa jangan ada perkataan yang kotor keluar dari mulutmu. Ya. Katakan amin dong, saudara. Jangan ada perkataan yang kotor. Ingat waktu masa-masa pacaran dulu. Saudara nggak akan pernah dengar perkataan kotor keluar pada waktu masa pacaran. Nggak ada, saudara. Nggak ada. Ya kan? Bahkan waktu kekasih kita jalan kakinya kena batu saja, kita ngomong sama batu, kau ya awas kau, ya kan? Wah, batu, ya kan? Tetapi setelah menikah, dia akan berkata, di mana lo punya mata? Wah, ini parah, saudara, ya. Nah, sehingga dikatakan jangan sampai ada perkataan. Waktu pacaran yang dibicarakan masa depan. Kalau kita udah menikah nanti, kita akan punya rumah di sini, kita akan punya anak 2, 3, kita akan beli mobil begini. Tapi setelah menikah yang dibicarakan masa lalu, wah kamu dulu seperti ini, kamu dulu seperti ini. Stop. Kenapa? Stop. Bicara masa lalu pasanganmu. Kamu dulu saya dengar seperti ini, kamu saya dengar begini. Nah, ada gunanya. Kadang-kadang begitu, saudara. Kita jujur aja, kadang-kadang seperti itu. Ya. Kalau kita bertengkar, langsung dia ngomong, aku nggak mau sama kamu. Cuman karena dijodoh-jodohin aja saya mau. Waduh. Udah punya anak 3 loh. Kok masih ngomong begitu sih? Ya. Dia mengingatkan kita kembali supaya jangan sampai. Dan word is worse come out from your mouth. Jangan ada perkataan yang kacau. Jangan ada perkataan yang tidak membangun. Jangan ada perkataan yang merusak. Saudara tahu bahwa saya baca di berbagai artikel, salah satu penyebab perceraian itu datangnya dari perkataan. Betul, saya baca itu. Datangnya dari perkataan. Wah, kamu sudah mulai jelek, kamu miskin. Kenapa waktu pacaran kamu ngomong itu? Kau ternyata gak punya apa-apa. Waduh. Kamu ternyata gak punya apa-apa ya. Sang suami ngomong, mama udah lupa ya. Kenapa? Waktu kita pacaran dulu saya ngomong apa mama? Segala sesuatu aku gak punya, aku hanya punya kamu. Ya dari awal kita pacaran aku udah bilang aku miskin. Kan gitu. Aku gak punya apa-apa, hanya milik kamu. Wah. Terus kenapa sekarang ngomong? Wah, saudara. Nah, dia ingatkan kita kembali malam hari ini. Katakan amin, saudara. Ya.
supaya terus sakinah itu ada. Saya sudah katakan kemarin di ibadah itu kan, di ulang tahun Pelawat. Sudah bu. Dan ini saya lihat, wah ini enak juga ya ini saudara ya. Nah, kenapa? Sebetulnya lebih bagus kalau yang datang itu berdua-duaan, ya kan, suami istri, lebih, ya kan. Tapi mungkin karena kerja dan lain sebagainya ya. Tapi nanti kalau saya datang lagi, kita bikin sharing lah ya, saudara ya. Sharing, nggak perlu banyak. Hanya untuk sekedar, saudara, iblis dia tidak berusaha menghancurkan pekerjaan. Jangan salah, dia tidak akan menghancurkan pekerjaan, tapi dia akan menghancurkan keluargamu, rumah tanggamu. Wah ini bahaya, bahaya. Lewat pandemi, lewat situasi sekarang ini, ada saja cara dari iblis untuk menghancurkan kita. Suami tiba-tiba di PHK, tiba-tiba dirumahkan, tidak bisa bekerja lagi. Wah, ini bahaya. Godaan mulai datang. Nah, malam ini kita diingatkan kembali oleh firman Allah yang pertama, jangan sampai ada perkataan yang kotor keluar dari mulut kita. Yang kedua, biarlah perkataan itu selalu membangun pribadi yang lain. Katakan amin, saudara ya. Barangkali istri waktu dia masak, waduh, garamnya mungkin sedikit lebih, bukan kebanyakan, sedikit lebih. Tapi bijaklah kalau suami ngomong, enak pak, enak. Enak sekali. Ya kan? Dalam hatinya, aduh mah, kenapa nggak sekilo aja kan? Tapi itu, wah istri sama semangat. Bayangkan ya, dia kerja, tahu nggak? Kadang-kadang kita laki-laki, kita suami kadang-kadang suka mengecilkan istri. Kita berkata, tahu nggak? Saya sibuk. Seharian saya sibuk di kantor bekerja. Satu kali ada doa dari sang istri. Dia doa, Tuhan, coba sehari aja suamiku jadi wanita, aku jadi pria. Dan dijawab Tuhan, jadilah ya. Pagi-pagi yang tadi suami itu harus urus suaminya, atur sarapan, antar ke sekolah anaknya, pulang ke sekolah dia harus ke pasar, pulang pasar dia harus masak, habis masak dia nyuci baju, habis nyuci baju dia setrika, habis setrika dia lipat baju, dia atur makan malam, dan habis makan malam pun dia masih bersihin dapur, dan besoknya dia ngomong nih, mah aku nggak tahan mah, ternyata capek, coba. Kalau ada laki-laki ngomong gini, gaji saya 2 juta, 3 juta loh mak. Mama apa? Mama kadang gak ada gajinya. Oke, sekarang kita sewa pembantu khusus jaga anak. Berapa di sini? Berapa sih? Kalau di Manado 1 juta, ya kan? Bayar tukang cuci. Kalau di Manado 600. Sudah berapa ya? Sudah berapa? 1 juta 600 kan? Bayar tukang masak di Manado 600 juga. Sudah berapa? 2,2. Berapa? 2,2, ya kan? Bayar apa? Bayar khusus jaga anak gitu. Berapa sih? Mana yang sakitnya? Istri atau suami? Istri dong. Ya kan? Tapi istri jangan bangga dulu, saudara. Jangan bangga, jangan ketawa dulu, ya kan? Ketawa dulu. Entah juga ada punya. Ya kan, bapak-bapaknya langsung ketawa ini. Nah, tunggu punya ya. Dikit lagi. Jadi supaya itu
itu, aduh, enak sekali. Jangan ada perkataan kotor, biarlah ada perkataan membangun, memberi semangat, memberi gairah. Ini kata firman Allah. Nah, sekarang kita lihat manfaatnya, saudara ya. Waktunya cuma setengah jam, kita punya waktu. Manfaatnya sekarang Efesus pasal 5. Kita lihat. Efesus 5 ayatnya yang ke-28, yuk. Efesus 5 ayat 28. Ini dia. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri, sebagaimana dia mengasihi tubuhnya, sebagaimana dia mengasihi dirinya, kata firman Allah. Dikatakan di sini bahwa demikian juga dia harus mengasihi. Manfaatnya ternyata di situ adalah ternyata itu suami akan semakin apa? Sayang. Katakan amin, saudara. Iya, akan semakin sayang. Kalau tidak ada perkataan yang kotor, yang ada hanya perkataan yang membangun. Ketika ibu-ibu istri mengeluarkan perkataan yang bagus, yang membangun, bukan yang kotor, pasangannya akan tetap mengasihi dia. 29, baca ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama, nah ini dia, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Kan suami itu kan lambang antara Kristus dan kita, gereja Tuhan. Kenapa Tuhan itu dia tidak menghendaki perceraian? Kenapa? Karena ini gambaran gereja Tuhan sebetulnya. Hubungan kita dengan Tuhan itu gambaran gereja Tuhan. Dia adalah mempelai kita, dan kita pengantinnya. Makanya di sini, ketika kita membenci pasangan kita, ketika kita membenci orang lain, sebetulnya yang dia benci bukan orang itu sebetulnya. Yang dia benci adalah Tuhan. Saya nggak percaya kalau ada orang yang melayani Tuhan, tapi dia membenci saudaranya. Saya nggak percaya, itu bohong. Ini serius. Dikatakan di sini bahwa sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawat, sama seperti Kristus sang mempelai itu. Jadi itu hubungan percintaan antara suami istri, ya, itu sama hubungan, itu gambaran hubungan percintaan antara kita dengan Tuhan kita, ya, itu sama. Dia mau kita dekat dengan dia. Istri mana sih yang mau suaminya jauh-jauh? Nggak ada. Nggak ada. Juga sebaliknya. Suami mana sih yang mau suaminya jauh-jauh? Nggak ada. Suami istri itu seperti sepasang sendal. Benar, sepasang sendal. Kiri dan kanan. Berbeda tetapi sama. Katakan ya kan, seperti sendal, berbeda tapi satu, kiri dan kanan, jalannya sama. Coba sendal itu kalau kanan semua, iya tuh. Coba kalau sepatu itu kiri semua. Coba saya datang di sini pakai sepatu kiri, nggak ada kanannya, cuma kiri semua. Wah, ini kita aneh, ya kan? Begitu sebetulnya. Berbeda pendapat itu biasa, tapi ingat jalannya bareng. Katakan amin saudara. Amin. Ya, sama-sama. Ya. Saling connect.
pulang dari pelayanan, saya ada begini sama istri saya. Dia udah tahu maunya saya apa. Udah tahu dia. Dia tahu, oh ini pasti maunya apa namanya? Kalau di sini bilang apa itu? Kuasa gitu ya. Di sini bilang apa itu? Ya kan? Oh dia udah tahu. Wah ini butuh makanan yang kuat. Dia udah tahu. Wah. Kalau saya begini, dia udah tahu mau saya apa. Kenapa? Karena udah satu. Betul nggak? Yang parah kalau suami udah gini, dia bilang apa? Wah ini bahaya. Satu pendeta bertamu di rumah jemaatnya, pas tiba tuan rumah si suami begini sama istrinya. Wah, pendeta lihat keluar pisang goreng dengan kopi. Gitu. Karena kopinya panas, pisang gorengnya duluan habis. Si pendeta angkat kening sama itu ibu. Ibu bilang, aduh pendeta jangan kening. Kenapa? Tadi suami kamu begini keluar pisang goreng. Oh ya, dia suami saya. Kita udah jadi satu. Katakan amin. Demikianlah kamu bukan lagi dua tetapi satu. Ya. Maunya ini. Sudah, haleluya. Bisa bilang amin saudara? Bisa bilang amin? Nggak perlu diibadah suami. Itu mah lain, kalau yang gini lain. Nggak perlu masih tahu saya, tapi saya nggak suka dengan drama Korea. Iya, karena di Manado drama Korea itu salah satu penyebab ibu-ibu nggak kerja. Nggak kerja. Di sini kan lain sini ya. Di sini lain. Kalau di Manado, aduh, sampai mereka hafal nama-namanya. Saya nama orang Indonesia aja saya susah hafal, apa ini nama-namanya kayak gitu sudah. Cuma yang saya tahu kan anak saya sering ngomong, apa tadi? Masih. Kalau gini Bapak tahu. Kalau di ibadah suami nggak perlu begitu, istrinya nggak perlu. Cuma matanya natap dia. Ini korek. Benar. Di rumah juga gitu. Oh ya, waktu dia makan, waktu dia tidur, kan gitu. Ini karena udah menyatu. Kan, jadi sebagaimana saya melihat diri saya kata firman Allah, begitupun kita melihat dia. Ini penting sekali, Markus 10. Markus pasalnya yang ke-10. Markus 10 ayatnya yang ke-6. Markus 10 ayatnya yang ke-6. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Katakan amin, saudara. Mereka akan saling percaya. Mereka akan saling percaya. Ketika sang suami mengasihi istrinya dan ketika istri tunduk kepada suaminya, keduanya itu
itu. Kenapa? Karena di sini Firman menjelaskan bahwa sejak awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Berarti sebetulnya yang ditekankan di sini bahwa keluarga itu, rumah tangga itu, dari dulu, dari sononya, itu memang dirancang oleh Tuhan. Katakan amin. Dirancang oleh Tuhan. Tidak ada penjelasan di situ berkata kalau ada apa-apa, kalau tiba-tiba suamimu stroke, tinggalkan saja dia. Mana? Atau kalau tiba-tiba saja istri kamu yang dulu seperti gitar bunyinya, tiba-tiba dia jadi kayak drum, tinggalkan saja dia. Nggak ada begitu. Katakan amin dong. Kalau saja kalau suamimu yang tadinya tegak, lurus, ganteng, terus tiba-tiba nyamurannya mulai timbul, udah bongko-bongko, tinggalkan dia. Nggak ada. Karena memang dirancang. Demikianlah. Ini peringatan loh, saudara. Demikianlah. Kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Karena apa yang telah dipersatukan. Siapa sih kita manusia? Tiba-tiba kita mau ambil haknya Allah. Saya jadi bingung. Tiba-tiba kita mau setiap tindakan yang melawan firman Allah itu sama dengan kita mencoba mengambil hak pekerjaannya Allah. Ya, sudah ngomongin apa yang telah dipersatukan. Biarlah ini terus menjadi remah dalam hidup kita. Katakan amin. Menjadi remah dalam diri setiap suami, dalam diri setiap istri yang hadir malam hari ini. Ini menjadi saya harus seperti ini. Yang pertama tadi, jangan ada perkataan yang kotor, biar ada perkataan yang membangun. Jangan saling mencela. Yang dibicarakan masalah. Kenapa ini penting? Karena rumah tangga itu diatur dan dikukuhkan Allah di surga. Katakan amin, saudara. Ya, dikukuhkan Allah di surga dan kita yang di bumi menjalaninya. Katakan amin, saudara. Ya, kita yang menjalaninya. Efesus 3. Efesus pasal 3. Efesus 3. Ayat yang ke-14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima nama. Itulah sebabnya aku sujud. Saling hormat. Bagaimana mungkin dia berkata dia hormat kepada Bapa di surga kalau dia tidak di bumi tidak saling menghormati. Dia berikut. Rahas kunci kebahagiaan keluarga itu adalah saling hormat. Seperti kita yang sujud kepada Bapa. Sebagaimana kita sujud kepada Bapa, kita gambarkan itu kepada pasangan kita. Seperti itu. Itu kata tubuh yang sebetulnya selalu berpatokan kepada Allah. Ya, selalu berpatokan kepada Allah.
Sudah tahu? Ada satu tulisan yang saya baca. Pernikahan itu adalah pertemuan antara dua makhluk yang tidak sempurna. Pernikahan itu adalah pertemuan dua makhluk yang tidak sempurna. Jadi jangan merasa sempurna. Betul? Jangan merasa sempurna. Saya lebih sempurna dari dia. Ini dia bilang, saya lebih sempurna dari dia. Jangan. Lu berdua itu gak sempurna. Disatukan oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Disatukan oleh Tuhan. Supaya saling mengisi kekurangan. Katakan amin, saudara. Saling mengisi. Apa yang ada padamu tidak ada padaku. Apa yang ada padaku tidak ada padamu. Saling mengisi. Bukalah matamu lebar-lebar, kata ungkapan. Bukalah matamu lebar-lebar sebelum menikah. Tutup sebelahnya setelah menikah. Artinya apa? Berarti yang kita lihat hanya dia. Katakan amin. Dia tahu? Hanya dia. Betul-betul cuma dia. Tiba-tiba dia berubah jadi jelek. Betul-betul yang kita lihat hanya dia. Makanya waktu pacaran kita buka mata dong lebar-lebar. Karena setelah menikah sudah nggak ada uang, sudah tertutup. WA, Messenger, Instagram. Oh, maaf, aku udah pilih orang lain. Jangan lagi terima WA. Udah makan belum? Udah makan. Istri telepon suaminya, papa di mana? Dengan siapa? Lagi bikin apa? Makan apa? Oh dulu, ya kan? Kalau ada saling percaya, katakan namanya, ada saling percaya. Dia percaya bahwa suaminya, dia percaya bahwa istrinya dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Itu yang sebetulnya yang disebut sekinah. Katakan namanya, saudara. Ada kepercayaan. Makanya supaya timbul kepercayaan, supaya datang kepercayaan, jangan sampai ada perkataan yang kotor. Biar ada perkataan yang membangun. Katakan amin dong, saudara. Amin. Ya kan? Amsal pasalnya yang ketiga. Amsal pasalnya yang ketiga. Haleluya. Amsal 3 ayatnya yang kelima. Mari sama-sama yuk. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan sandar pada pengertianmu sendiri. Nah, akuilah dia dalam segala lakumu dan maka ia akan meluruskan jalanmu. Jangan bersandar atau jangan ingin menang sendiri. Jangan menganggap kita yang paling benar. Ini yang saudara, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Saya pikir saya sudah benar. Kamu yang salah, tunggu dulu, stop. Jangan saling menyalahkan. Katakan amin dong, saudara. Ya. Saling mengalah. Katakan amin, saudara. Ketika bertengkar, masuklah dalam kamar, kunci kamar baik-baik dan bicarakan itu perlahan-lahan. Katakan amin. Ya. Jangan seperti di Manado, saudara. Suaminya dia teriaki di jalan. Hai, kalian tahu nggak? Waktu pacaran kok nggak begitu sih? Waktu pacaran mainnya di gelap-gelap. Sekarang pas menikah, kalian tahu nggak? Masuk dalam kamar, kunci kamar. Katakan amin. Betul? Bicarakan baik-baik di rumah. Mama sudah salah. Papa juga
Katakan amin saudara. Istri sejahat apapun dia, kalau suami sudah lemah lembut, bapak juga sih. Kalau bapak juga sih, beres, aman. Jangan kamu dulu. Saya kan pejabat. Saya kan orang kaya. Kamu siapa? Waduh. Wah, ini repot nih. Masuk dalam kamar. Ngomongin baik-baik. Katakan amin saudara. Mama udah salah. Tapi papa juga salah. Akhirnya dia mau apa? Kalau gitu kita mau makan apa? Betul nggak saudara? Ternyata kenapa mereka bertengkar, si mama ini udah lama dia nggak ke restoran itu ternyata. Oh ya, mungkin sampai di situ. Ini maunya saya tadi. Papa sih nggak dengar dulu, udah marah-marah. Maunya saya tadi, kita datang makan di sini. Oh, sederhana kan? Sederhana. Iya. Segala sesuatu yang sederhana jangan dipersulit, supaya keluarga rumah tanggamu itu tidak dipersulit. Katakan iya. Sesuatu mari kita sederhanakan, mari. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Bapa kita di surga. Semua beres. Jangan pernah berkata begini, aduh saya sudah nggak cinta lagi, saya sudah nggak sayang lagi. Stop bicara seperti itu. Stop. Oh, rasa cintaku kepadanya sudah tawar. Hei, berarti saatnya sekarang supaya nyalakan kembali api cintamu yang semula. Katakan amin. Ya, sudah tawar. Tambahin garamnya sedikit, pasti jadi sedap. Katakan amin saudara. Tidak sederhana. Aduh, api cintaku udah mulai redup, nyalakan lagi. Sederhana. Selesai. Bukan berarti, iblis berkata, iblis akan selalu bisik ke telinga kita. Cintamu udah mulai tawar, saatnya sekarang cari yang lain. Tetapi Tuhan berkata, saat cintamu tawar, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan rasa yang baru. Katakan amin saudara. Iya toh. Aku akan memberikan rasa yang baru. Akhirnya kata firman Allah di situ bahwa biarlah kita satu dengan yang lain saling mengasihi. Katakan amin. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Roma 14 ayat 13. Mari tolong tampilkan di sini. Roma 14 ayatnya yang ke-13. Roma 14 ayat 13. Puji Tuhan. 2-3. Karena itu apa? Janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu apa? Menganut pandangan ini apa? Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Stop menghakimi, tetapi biarlah kita membuat saudara kita, orang lain, atau siapa saja, itu jangan sampai mereka tersandung dengan perbuatan kita. Stop. Itu kunci kebahagiaan keluarga. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita ya. Bapakku datang, mari sini, berdiri di depan sini. Haleluya, haleluya. Menyanyi dengan penuh pengertian. Hallelujah.
Bapakku datang. Saudara tahu, kedatanganmu adalah sesuatu yang ditunggu oleh Bapa. Tahu tidak? Berapa lama dia menunggu engkau untuk datang kepada. Ada berapa lama dia menunggu suamimu datang kepadanya? Ada berapa lama dia menunggu istrimu untuk datang kepadanya? Lama. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Siapa yang membukakannya, aku akan masuk dan makan bersama dengan dia. Sekian lama dia mengetuk pintu rumahmu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Bapak pendeta, keluarga rumah tangga kami sudah berjalan 15 tahun. Tapi kami mulai merasa bahwa api cinta itu mulai surut. Buka pintu hatimu lebar-lebar. Izinkan dia masuk. Izinkan dia berkuasa dalam hidupmu. Kita berkata, Bapakku datang. Berarti kita datang dengan kehancuran. Kita datang dengan pergumulan. Tidak ada orang yang dapat menolong kita. Tidak ada orang yang dapat mengubah kita selain kita sendiri. Sembah. Musik, singers, jemaat Tuhan menyembah. Angkat suara
kita renungkan firman Allah pada malam ini yang sedang saya lakukan. Itu suara Tuhan. Saya rasa kita semua dilawat Tuhan malam ini melalui firman-Nya. Saya tidak pernah berkomunikasi untuk Bapak Pendeta berkhotbah seperti ini. Tapi malam ini dia datang membawakan suara Allah. Terimalah firman itu. Terimalah firman itu sekeras apapun untuk kita berubah menjadi lebih baik. Karena dia ingin kita makin hari makin sempurna di hadapan-Nya. Dia ingin menolong kita. Tuhan ingin terus mengokohkan rumah tangga kita. Tuhan ingin terus tidak ada perpisahan. Tuhan ingin terus rumah tangga kita yang menjadi lambang pernikahan gereja dengan Kristus itu betul-betul terwujud, betul-betul nyata dalam hidup kita. Sepanjang firman diperintahkan, Ibrani 4 ayat 7 itu berbicara terus di dalam hati saya. Bila engkau dengar suaranya malam ini, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Terima firman Tuhan dengan melembutkan hatimu. Karena Tuhan sedang menegur kita. Tuhan sedang memperbaiki kita melalui firman-Nya. Terima kasih kepada Tuhan yang begitu baik, mau menasihati kita, yang menuntut dan membimbing. Berbahagialah kita malam ini yang datang, yang hadir dilawati Allah dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu ajaib. Engkau terlalu ajaib. Engkau mengerti keadaan kami. Engkau melihat hati-hati yang kering dan haus. Dan Engkau menyiraminya dengan kuasa Roh Kudus. Engkau mengirim hamba-Mu untuk mengingatkan kami, supaya kami bercermin kepada firman Allah yang sempurna itu. Terima kasih Tuhan. Teguhkan terus rumah tangga kami. Teguhkan terus rumah tangga kami Tuhan. Kesulitan hidup seringkali membuat keributan Tuhan antara suami istri. Di malam ini kami percaya semua sudah dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami pulang membawa pemulihannya daripada Tuhan. Mungkin ada suami istri yang perkataannya sudah kasar. Tuhan ampuni. Hari ini kami dengar suara-Mu dan kami keraskan hati. Itu firman-Mu berbicara supaya kami semua bertobat Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebagai manusia seringkali kami melakukan kesalahan, tapi Tuhan sayang kepada kami. Maka diingatkan kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan hati yang percaya. Kami terima firman-Mu dengan bersyukur kepada-Mu Tuhan, bahwa firman itu tidak pernah salah. Terima kasih Bapa. Berkati semua yang sudah hadir pada malam ini. Biar Roh-Mu yang kudus terus menguasai kami. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ekstra Poli Tuhan. Lebih hari lebih heran lagi dipakai dimanapun beliau berada. Melalui pengalaman-pengalaman hidup yang dia boleh bagikan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Berkati pelayanan beliau, rumah tangganya, istri, anak-anaknya, semua Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Sebentar persembahan kedua akan dijalankan. Tuhan berkati setiap hati yang memberi dengan tulus. Setiap tangan yang terbuka untuk melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan berkati. Apa yang kami beri, kami dapat daripada Tuhan. Dan kami berikan itu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Atas nama Every single day